saya Nikita Elana Silitanga, NIM 250305025. Halo, saya Natasha Graciaan dengan NIM 250305038. Halo, saya Angelita Venito dengan NIM 250305011. Saya Kasih Serana Mora dengan NIM 250305027. Saya Irna Jumani Nehe dengan NIM 250305034. Halo semuanya. Pada video ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi metabolisme karbohidrat dengan mata kuliah gizi pangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wahyu Haryati Basar STP MSI. Selamat menyaksikan. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah zat makanan menjadi energi. Metabolisme ada 3, yaitu kataboli, anaboli, dan amfiboli. Yang pertama adalah kataboli. Apa itu kataboli? Kataboli merupakan pemecahan sel dari zat besar menjadi zat lebih kecil. Proses ini membutuhkan energi atau ATP. Contohnya adalah pencernaan dan respirasi sel. Yang kedua adalah anaboli. Anaboli merupakan penyusunan sel dari kecil menjadi besar yang membutuhkan energi. Contohnya adalah pembentukan glukagon dan sintesis protein. Yang ketiga adalah amfiboli yang merupakan penyeimbang antara dua metabolisme, kataboli dan anaboli. Contohnya ini adalah siklus Krebs. Hormon-hormon pembantu metabolisme adalah yang pertama insulin. Insulin berfungsi untuk menurunkan gula darah dan membantu sel menyerap glukosa untuk energi dan penyimpanan. Yang kedua adalah glukagon yang berfungsi untuk menaikkan gula darah dan memecah glikogen dalam membantu pembentukan glukosa baru. Yang ketiga adalah hormon tiroid atau T3 atau T4 yang mengatur kecepatan metabolisme seluruh tubuh, yang juga mempengaruhi pembakaran karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang keempat ada hormon pertumbuhan atau GH yang berfungsi untuk mengatur metabolisme lemak dan karbohidrat, juga bekerja sama bersama insulin dalam menyeimbangkan energi. Glikolisis adalah proses biokimia penting yang terjadi di dalam sitoplasma sel untuk mengubah glukosa atau gula darah menjadi pirufat, sebuah molekul yang lebih sederhana. Proses ini dapat berlangsung baik dengan adanya oksigen atau aerobik maupun tanpa oksigen atau anaerobik. Proses dan tahapan terjadi glikolisis adalah yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim eksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Yang kedua, kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6 bisfosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksik aseton fosfat atau 3 atom C yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldonase. Yang kelima, pada satu molekul dihidroksид aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi dihidrosil aseton fosfat. Tahap ke-6, gliseraldehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Yang ketujuh, 1,3 bisfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Energi yang dilepas dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfoglycerat tersebut diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase. Yang ke-9, 2 fosfoglycerat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Kemudian yang terakhir, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP. Glukogeogenesis adalah proses di mana tubuh memproduksi glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat, gliserol, dan asam amino glukogenik.
Proses ini terjadi di hati dan ginjal untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap stabil, terutama saat mengkonsumsi karbohidrat intens. Terdapat 3 substrat utama pada proses ini. Yang pertama, laktat, dihasilkan otot saat bekerja tanpa oksigen. Yang kedua, asam amino glukogenik dari pemecahan protein. Yang ketiga, gliserol dari pemecahan lemak atau trigliserida. Dalam tubuh kita, sel bekerja layaknya kotak kecil yang membutuhkan bahan bangunan dan sumber energi, yang mana jalur metabolisme juga berperan sebagai pabrik bahan baku dan berfungsi sebagai pembangkit listrik. Nah, kedua jalur ini sama-sama penting, tetapi tujuannya berbeda, yang mana satunya berfokus pada perlindungan dan sintesis, dan yang satunya lagi berfokus pada energi. Kita masuk pada pentose fosfat. Jalur pentose fosfat itu berlangsung di sitoplasma dan juga sebagai alternatif glikolisis. Alih-alih menghasilkan energi, jalur ini menghasilkan NADPH atau menyediakan NADPH untuk sintesis lemak dan pertahanan antioksidan, serta ribosa 5 fosfat sebagai bahan dasar NNA dan DNA. Pentose fosfat juga menghasilkan eritrose 4 fosfat untuk pembentukan asam amino aromatik dan mampu mengatur ulang kerangka karbon sesuai kebutuhan sel. Nah, dengan begitu, pentose fosfat ini lebih berfokus pada sintesis dan perlindungan daripada produksi energi. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan jalur metabolik penting dalam sel yang berfungsi sebagai gerbang metabolisme aerobik. Proses ini mengubah molekul menjadi asetil atau asam dikarboksilat. Proses ini terjadi di mitokondria untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pembuluh darah. Terdapat 3 enzim utama dalam proses ini. Yang pertama, sitrat sintase. Yang kedua, isositrat dehidrogenase. Yang ketiga, alfa ketoglutarate dehidrogenase. Oksigen tidak diperlukan pada proses glikolisis, tetapi diperlukan pada saat proses siklus Krebs untuk memastikan fosforilisasi oksidatif efisien. Siklus Krebs menghasilkan intermediat yang merupakan prekursor dari katabolik dan anabolik lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dari siklus Krebs untuk metabolisme karbohidrat. Fungsi siklus Krebs yang pertama adalah menghasilkan energi berupa NADH, FADH2, dan GTP atau ATP. Siklus Krebs berfungsi sebagai pusat penghasil energi dalam sel dengan mengoksidasi asetil CoA menjadi CO2 dan menghasilkan NADH serta FADH2 sebagai pembawa elektron berenergi tinggi. Kedua molekul ini kemudian digunakan dalam rantai transfer elektron untuk memproduksi ATP dalam jumlah besar. Selain itu, siklus ini juga menghasilkan GTP atau ATP secara langsung melalui fosforilisasi tingkat substrat, sehingga berkontribusi langsung terhadap pasokan energi sel. Dengan demikian, siklus Krebs menjadi jalur penting yang memastikan sel memperoleh energi yang cukup untuk mendukung berbagai proses biologis. Fungsi yang kedua adalah menyediakan intermediat penting untuk biosintesis. Selain berperan dalam menghasilkan energi, siklus Krebs juga berperan menghasilkan berbagai intermediat seperti aketoglutarat, oksaloasetat, dan succinyl CoA yang dapat digunakan untuk membentuk asam amino, heme, dan molekul penting lainnya. Intermediate ini dapat keluar dari siklus sesuai kebutuhan sel, sehingga membuat siklus Krebs tidak hanya berfungsi katabolik, tetapi juga sebagai anabolik. Peran ganda ini memungkinkannya menjadi penyedia bahkan dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pembentukan biomolekul baru. Yang ketiga adalah menghubungkan dan mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Siklus Krebs menjadi penghubung utama antara metabolisme 3 makronutrien karena asetil CoA yang masuk ke siklus dapat berasal dari glukosa, asam lemak, dan asam amino.
Hal ini membuat siklus ini berperan sangat besar dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Aktivitasnya dapat meningkat saat kebutuhan energi tinggi atau melambat ketika energi sel mencukupi. Dengan pengaturan yang sensitif terhadap rasio ATP atau ADP dan NADH+ atau NADH, siklus Krebs memastikan bahwa sel dapat beradaptasi dengan kebutuhan energi yang berubah-ubah. Nah, setelah kita mendengar penjelasan apa itu siklus Krebs dan fungsi-fungsinya atau bahkan tempat terjadinya siklus Krebs, kita perlu tahu nih tahapan dari siklus Krebs itu. Nah, aku akan menjelaskan dari tahapan siklus Krebs. Yang pertama, asetil koenzim A, yang mana glukosa dipecah melalui glikolisis yang menjadikan privat, lalu diubah kembali menjadi asetil koenzim A yang masuk ke dalam siklus Krebs di mitokondria. Yang kedua, itu ada pembentukan sitrat. Asetil koenzim A tadi bergabung dengan oksalasetat yang membentuk sitrat. Yang ketiga, itu ada isomerisasi sitrat menjadi isositrat. Nah, di sini sitrat diubah menjadi isositrat. Yang keempat, itu ada dekarbolisasi dan pembentukan NADH. Nah, di sini isositrat itu dioksidasi yang mana membentuk ketoglutarat yang menghasilkan NADH dan melepas CO2. Yang kelima, itu ada pembentukan ATP atau GTP, yang mana suksinat koenzim A berubah menjadi suksinat yang mana menghasilkan ATP atau GTP. Kita masuk pada siklus yang keenam, itu ada namanya oksidasi lanjutan. Nah, di sini suksinat yang terbentuk tadi diubah kembali menjadi fumarat dengan menghasilkan FADH2. Nah, pada oksidasi lanjutan ini, fumarat juga diubah menjadi malat, kemudian diubah lagi menjadi oksalaasetat, yang mana oksalaasetat itu berfungsi untuk tahapan selanjutnya, yaitu pada tahapan yang ketujuh atau disebut dengan siklus yang berulang, yang mana oksalaasetat yang terbentuk kembali itu akan mengikat asetil koenzim A yang baru, dan siklus akan terus berulang ke tahap yang sebelumnya. Jadi hasil persatu asetil koenzim A itu 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP atau GTP, 2 CO2. Kemudian ada transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses kunci dalam respirasi seluler dan fotosintesis, di mana elektron berenergi tinggi dipindahkan secara berurutan melalui serangkaian kompleks protein atau rantai transfer elektron untuk menghasilkan sebagian besar ATP atau energi sel melalui fosforilasi oksidatif dengan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir yang membentuk air. Lokasinya itu adalah di mitokondria atau di dalam kristal. Fungsi utama dari transfer elektron adalah yang pertama menghasilkan ATP, merupakan produsen utama ATP terbesar, yaitu sekitar 34 ATP dalam respirasi aerob. Yang kedua, pembentukan air. Oksigen berperan sebagai pemungut elektron terakhir, menghasilkan air sebagai produk sampingan. Yang ketiga itu adalah regulasi energi, memungkinkan pelepasan energi secara bertahap dan terkontrol. Kita masuk pada translokasi proton. Nah, translokasi proton itu apa sih? Translokasi proton adalah proses pemindahan ion H+ atau proton melintasi membran dalam mitokondria yang terjadi selama proses rantai transfer elektron. Nah, mekanismenya ini dimulai ketika energi oleh rantai transfer elektron yang memompa proton H+ dari mitokondria ke ruang antar membran yang menghasilkan perbedaan konsentrasi proton yang disebut dengan gradien proton. Nah, gradien proton ini berfungsi sebagai tekanan energi, yang mana gradien ini dipakai ATP sintes untuk menghasilkan ATP. Caranya, proton yang sudah dipompa keluar masuk ke matriks mitokondria melalui ATP sintes. Saat protonnya masuk, ATP sintes berputar dan menghasilkan ATP dari ADP plus PI. Selanjutnya adalah fosforilasi oksidatif. Ini merupakan proses akhir dari respirasi seluler, di mana ini merupakan proses pembentukan ATP dari ADP plus fosfat anorganik dengan bantuan rantai transport elektron, gradien proton, dan enzim ATP sintase. Proses ini terjadi dalam mitokondria
dan tujuannya adalah untuk memproduksi energi. Dari materi kami dapat diambil kesimpulan bahwa metabolisme karbohidrat merupakan rangkaian proses yang mengubah glukosa menjadi energi. Glikolisis akan memecah glukosa menjadi pirufat dan dibantu dengan siklus Krebs dan transport elektron untuk memproduksi ATP sebanyak-banyaknya. Jalur alternatif seperti jalur pentasa fosfat menyediakan NADPH dan ribosalina fosfat untuk kebutuhan sintesis. Maka dari itu, seluruh proses ini akan memastikan tubuh memperoleh energi, menjaga keseimbangan seluler, dan mendukung berbagai fungsi vital di dalam tubuh.